Aristoteles adalah seorang filsuf yang berasal dari Yunani kuno yang hidup pada abad keempat sebelum Masehi. Ia juga merupakan tokoh penting dalam sejarah Barat dan ia juga memiliki keahlian atau keilmuan yang bermacam-macam seperti halnya filsafat, etika, politik, geologi, dan metafisika. Aristoteles adalah seorang murid dari Plato. Ia juga mengajar di Alexander Agung dan ia juga memiliki sekolah filsafat yang bernama Lyceum di Athena, di mana ia mengajar dan menulis karyanya yang mempengaruhi perkembangan sejarah Barat. Karya-karya Aristoteles yang terkenal adalah Etika, Politik, Metafisika, dan Poetika. Dalam karyanya, Aristoteles mengembangkan gagasan mengenai logika, klasifikasi ilmiah, etika, politik, dan konsep dasar metafisika. Ia juga memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan manusia dalam ilmu alam dan ilmu pengetahuan alam. Aristoteles sangat berpengaruh dalam membentuk landasan pemikiran Barat, dan Aristoteles tetap menjadi salah satu figur atau tokoh sentral dalam sejarah pemikiran filosofis. Sebelum kita menuju pembahasan mengenai negara menurut Aristoteles, mari kita pahami terlebih dahulu apa unsur terpenting dari sebuah negara. Unsur terpenting dari sebuah negara adalah manusia. Manusia yang diungkapkan oleh Aristoteles berkaitan dengan zoon politiken, yaitu manusia adalah sejenis binatang unik karena dapat melakukan kegiatan bersama-sama sehingga kodratnya terrealisasikan secara optimal. Yang membuat manusia disebut sebagai binatang unik karena manusia dapat bersuara dan bermakna. Mengapa manusia menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah negara? Hal ini dikarenakan sebuah negara dijalankan oleh manusia. Selain itu, keinginan-keinginan yang ada di dalam suatu negara adalah keinginan dari manusia. Aristoteles memiliki pandangan yang mendalam mengenai negara atau polis dan pemerintahan dalam karyanya Politik. Dalam karyanya itu, Aristoteles menyajikan gagasan-gagasan filosofisnya tentang negara, jenis-jenis pemerintahan, dan bagaimana suatu negara dapat berfungsi secara ideal. Aristoteles mengemukakan bahwa tujuan utama negara adalah untuk menciptakan kondisi di mana warganya dapat mencapai kebahagiaan atau eudaimonia melalui praktik kebajikan atau etika. Kemudian juga terdapat salah satu teori terbentuknya negara yang juga disampaikan oleh Aristoteles. Aristoteles mengungkapkan bahwa untuk membentuk sebuah negara, yaitu melalui dikumpulkannya keinginan-keinginan yang diinginkan oleh rakyat. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut. Individu membentuk sebuah keluarga. Keluarga berkelompok dan membentuk sebuah desa. Beberapa desa bergabung dan kemudian menjadi sebuah negara yang dimana rakyatnya hanya tinggal mempertahankan negara tersebut. Secara sederhananya, menurut Aristoteles, negara terbentuk berdasarkan komunitas, yaitu dari keluarga-keluarga yang memiliki keinginan yang sama dan kemudian menciptakan bonum komuni, yaitu yang berdampak dan mengutamakan kebaikan bersama. Untuk eksistensi negara menurut Aristoteles, idealnya negara memiliki rakyat dengan jumlah 10 hingga 100.000 orang, namun jika lebih dari itu disebut dengan bangsa. Sebenarnya negara ideal yang diungkapkan oleh Aristoteles terdapat beberapa bentuk, yaitu monarki, polideia, dan aristokrasi. Namun yang paling utama adalah monarki.
Sehingga dalam pembahasan ini kita akan fokus pada negara berbentuk monarki. Negara monarki yang baik menurut Aristoteles ada yang pemimpin yang bijaksana, memiliki kebijakan moral, dan bertindak demi kepentingan umum. Dalam konsep ini, kebijakan dan kebijaksanaan pemimpin dianggap krusial untuk kesuksesan monarki, namun tetap dalam kebijaksanaan konstitusional. Pemimpin yang ada di negara monarki hanya dipegang oleh satu orang yang bijak, yaitu filsuf. Mengapa monarki menjadi negara yang ideal menurut Aristoteles? Aristoteles mengakui bahwa monarki jika dikelola dengan baik dapat menjadi bentuk pemerintahan yang ideal. Ia menyebutnya sebagai pemerintahan satu orang yang bijaksana. Dalam konteks ini, Aristoteles memandang monarki sebagai pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang memiliki kebijaksanaan, moralitas, dan kemampuan yang mengambil keputusan yang baik demi kepentingan negara. Sehingga jika sebuah negara dipimpin oleh orang yang tepat, maka negara tersebut akan membawa kebahagiaan kepada rakyatnya. Negara monarki memang sangat bergantung pada bagaimana kepemimpinan yang ada. Secara sederhana, kondisi sebuah negara akan mengikuti bagaimana kebijakan dan pola kepemimpinan pemimpinnya. Namun, hal ini juga menjadi titik berisiko dalam sebuah negara monarki. Negara monarki bisa saja mengalami kemunduran menjadi negara tirani yang korup jika pemimpinnya tidak mencerminkan kepemimpinan yang baik dan bijak. Kepemimpinan dalam negara monarki memang harus berada di tangan yang tepat. Aristoteles mengungkapkan bahwa penggambaran pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat mengambil sebuah keputusan atau kebijakan yang mewakili keinginan serta kebahagiaan rakyatnya. Pemimpin yang baik menurut Aristoteles harus memiliki beberapa sifat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kebijaksanaan atau disebut dengan sumya. Aristoteles menganggap kebijaksanaan sebagai kualitas utama yang harus dimiliki oleh seorang daripada pemimpin. Bijaksanaan melibatkan kemampuan untuk membuat keputusan yang baik dan bijaksana dengan mempertimbangkan beberapa pertimbangan, salah satunya adalah pertimbangan umum dan tujuan kebaikan bersama. Lanjut yang kedua, yaitu ada kebajikan atau disebut dengan arete. Pemimpin monarki menurut Aristoteles yang baik harus memiliki kebajikan moral dan intelektual. Kebajikan moral menyangkut sikap-sikap, di antaranya adalah seperti kejujuran, keadilan, dan keberanian. Kebajikan intelektual melibatkan kemampuan untuk memahami masalah-masalah yang kompleks dan mencari solusi yang baik dari masalah yang dialami. Terus yang ketiga, Aristoteles berpendapat pendidikan dan pembinaan karakter, di mana pada poin ini Aristoteles percaya bahwa pendidikan dan pembinaan karakter sangatlah penting. Pemimpin yang baik harus menjalani pendidikan yang memadai dan diberikan arahan moral untuk mengembangkan kebajikan yang diperlukan oleh pemimpin. Yang keempat ada yaitu dukungan dari rakyat.
atau disebut dengan politeia, di mana pada poin ini Aristoteles mendukung konsep politeia atau pemerintahan konstitusional yang melibatkan partisipasi warga dari suatu negara. Pemimpin monarki yang baik menurut Aristoteles sebaiknya memiliki dukungan daripada rakyatnya, di mana keterlibatan dari rakyat dapat membantu mencegah potensi penyalahgunaan dari kekuasaan yang dipegangnya. Yaitu lanjut pada poin kelima, ada penilaian kualitas pemimpin. Pada poin ini Aristoteles menyarankan bahwa pemimpin harus dinilai berdasarkan kualitas karakter dan keberhasilan dalam mencapai tujuan kebaikan bersama, bukan hanya berdasarkan kekayaan atau keturunan. Penilaian ini seharusnya dilakukan dengan cermat dan berdasarkan fakta yang dapat diukur. Jika seorang pemimpin telah memenuhi sifat-sifat yang ada di atas, baik mulai sifat yang pertama maupun sampai sifat kelima, maka patutlah orang tersebut dinobatkan menjadi pemimpin yang baik dan bagus bagi rakyatnya sesuai dengan konsep negara monarki. Hal ini tidak semata-mata atas kepentingan suatu orang yang ingin menjadi pemimpin saja, melainkan dalam kriteria yang telah disebutkan di atas. Juga disebutkan bahwasannya pemimpin harus mendapatkan dukungan dan persetujuan tentunya daripada rakyatnya. Dari bentuk negaranya saja sudah berbeda, yang mana Indonesia adalah negara dengan bentuk pemerintahan demokrasi, yaitu pemimpin dipilih oleh rakyat melalui pengumpulan suara rakyat satu persatu. Walaupun seharusnya pemimpin di Indonesia juga harus memiliki karakteristik yang baik seperti yang telah dijelaskan. Namun, ini bukan sebuah kewajiban yang mutlak. Mengapa demikian? Pada sistem demokrasi Indonesia, yang paling penting dalam pemilihan pemimpin adalah berdasarkan jumlah suara yang didapatkan oleh calon pemimpin. Walaupun pemimpin yang terpilih tidak memiliki integritas yang memadai, itu tidak dapat membatalkan keputusan terpilihnya suatu pemimpin. Namun, dengan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, pemimpin negara bukan satu-satunya perangkat yang dapat membuat sebuah keputusan dan kebijakan, melainkan terdapat lembaga-lembaga lain yang menjadi penyaring dari segala keputusan yang akan ditetapkan di Indonesia. Bedanya dengan monarki yang memang harus dipimpin oleh pemimpin yang baik, karena segala kekuasaan dan kebijakan hanya bersumber dari satu orang saja.